Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil laporan untuk memaparkan proposal dari saya. Judul yang saya ambil yaitu mengenai pengaruh layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan self control siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Kontunaga. Selanjutnya yaitu di latar belakang. Pendidikan dalam artian luas adalah pertolongan seseorang kepada orang lain guna menumbuhkan dan mengembangkan fungsi-fungsi jiwa manusia dan jasmani untuk meningkatkan wawasan pengetahuan. Tujuan pendidikan tidak selalu mulus karena pelaksanaan pendidikan bukanlah kegiatan yang sederhana, tetapi sangat kompleks. Pencapaian hasil belajar yang optimal sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Agar proses pembelajaran berlangsung lancar, siswa harus mengikuti aturan dengan rasa disiplin yang tinggi. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Mereka tidak langsung berpikir dengan bertindak seperti anak-anak, tetapi mereka juga bukan orang dewasa yang utuh. Pada masa remaja, pasti akan terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan dan karakteristik remaja tersebut membuatnya membutuhkan suatu keterampilan untuk mengatasi permasalahannya. Masa remaja sering disebut sebagai masa pencarian jati diri karena mereka memasuki tahap persiapan di mana secara psikologi mereka ingin berpisah dari tua, mereka tidak mampu mandiri. Lanjut, penguasaan diri merupakan bagian penting dalam kehidupan remaja karena jika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka orang tersebut belum tentu dapat berperilaku seperti orang normal lainnya. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang ia inginkan dilakukannya. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan keinginan, maka harinya akan menjadi tidak seimbang. Untuk itu, setiap remaja harus memiliki kemampuan pengendalian diri yang erat kaitannya dengan status kognitif individu. Dapat dikatakan semakin baik suatu kognitif individu, maka semakin kuat kemampuan pengendalian diri individu dengan kemampuan self control yang baik dapat memahami setiap resiko atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Kontrol diri atau self control adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku dengan cara menahan, menekan, mengatur keputusan yang salah dapat dihindari. Semakin tinggi tingkat kondisi diri seseorang, maka semakin kuat pengendalian tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial sehingga membawa seseorang ke lanjut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana tingkat self control yang dimiliki siswa kelas 11 sebelum diberikan layanan bimbingan konseling. Yang kedua, bagaimana tingkat self control yang dimiliki siswa kelas 11 setelah diberikan layanan bimbingan konseling kelompok. Selanjutnya, apakah layanan bimbingan kelompok dapat berpengaruh terhadap self control siswa di kelas 11. Lanjut, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah yang pertama, mengetahui tingkat self control yang dimiliki siswa kelas 11 sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok. Kemudian mengetahui tingkat self control yang dimiliki siswa kelas 11 setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap self-control siswa kelas 11. Lanjut, manfaat penelitian. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menambah informasi atau pengetahuan tentang penerapan layanan bimbingan kelompok bagi siswa oleh konseling sehingga dapat memberikan pemahaman tentang self control.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi, mampu bahan acuan, dan sebagai salah satu sumbangan praktis yang berhubungan dengan pengaruh layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan self-control siswa SMA Negeri 1 Pontunaga. Itulah pemaparan dari proposal yang saya ambil. Apabila ada tanggapan dari teman-teman mengenai tema dan isi dari proposal saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tanggapan atau saran terkait proposal saya? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri saja presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.